Action. Hai, Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi di pembelajaran tematik. Kali ini kita sampai pada tema 3, subtema 4, pembelajaran 1. Bacalah teks drama berikut dengan seksama. Judulnya Si Ulat dan Si Semut. Suatu ketika si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Si ulat berkata, "Wah, apel. Nyam-nyam, pasti rasanya manis. Coba ah." Si ulat bersiap menyantap apel itu. Kemudian si semut yang ada di dekatnya berkata, "Hai ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu." Kemudian si ulat berkata, "Hai semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua." Tapi si semut menjawab, "Tidak bisa, apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu makannya. Pergi sana, cari apel yang lain." Lalu si ulat geram dengan perkataan si semut tadi. Kemudian ia berkata, "Apa kamu bilang? Sini kalau berani." Kemudian si semut menjawab, "Siapa takut?" Kemudian kata si ulat, "Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti." Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit, tiba-tiba mereka kaget. Ternyata ada seorang anak kecil yang datang yang juga ingin memakan apel tersebut. Si anak berkata, "Wah, ada apel besar, lumayan siang-siang begini." Lalu si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Kemudian si semut berkata, "Ada juga yang mau makan apel ini." Lalu si ulat menjawab, "Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong." Lalu si semut dan si ulat diam berpikir. Si semut berkata, "Aku ada ide, kita takut-takuti saja dia. Bagaimana?" Si ulat menjawab, "Baiklah, aku setuju ide itu." Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan. Lalu si anak berteriak, "Tolong, ada hewan aneh, tolong!" sambil lari terbirit-birit. Lalu si semut dan si ulat tertawa bahagia. "Hahaha, inilah gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama." Nah, itulah cerita singkat tentang si ulat dan si semut. Nah, berdasarkan cerita drama tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Jawabannya adalah karena si semut serakah tidak mau berbagi makanan dengan si ulat. Nomor 2, mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Karena mereka menyadari pentingnya bekerja sama setelah apel yang mereka perebutkan akan dimakan oleh si anak. Yang ketiga, apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Akibat bersikap sombong adalah teman-teman akan menjauhi kita. Yang keempat, apakah akibat sikap serakah kepada teman? Akibat sikap serakah kepada teman adalah teman-teman akan membenci kita. Nomor 5, dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Tidak bisa, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Kita tidak dapat hidup sendiri, semua orang membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Hari ini ibu guru memberi tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah biji-bijian. Bahan-bahan yang dibeli oleh siswa. Siti dan kelompoknya membeli jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai.
Sekarang taksirlah harga barang yang dibeli oleh kelompok Siti. Kemudian hitunglah harga barang yang kamu taksir. Sekarang coba kamu hitung total harga belanja Siti di bawah ini. Kacang hijau 1.000, kacang kedelai 2.000, kacang tanah 1.000, biji jagung 1.000, maka total harganya adalah Rp5.000. Maka hasil taksiran harganya adalah Rp5.000. Selain membeli biji-bijian, Siti dan kelompoknya juga membeli alat dan bahan lainnya. Berikut bahan-bahan lain yang dibeli oleh kelompok Siti. Ada pena Rp1.000, gunting Rp1.000, penggaris Rp500, lem Rp1.000, kertas gulung Rp500, jadi total harganya adalah Rp4.000. Selanjutnya, ayo membuat bingkai foto dari biji-bijian. Bahannya adalah kertas karton, lem, kacang tanah, biji jagung, kacang hijau, kacang kedelai, dan foto. Sedangkan alat yang diperlukan adalah pena, gunting, dan penggaris. Pertama-tama, guntinglah karton membentuk persegi panjang. Hati-hati ya saat menggunakan gunting. Kemudian, berilah garis di setiap pinggiran karton untuk membuat bingkai. Selanjutnya, tempelkan biji yang kamu pilih di setiap sudut karton. Berilah lem terlebih dahulu sebelum menempelkan biji. Terakhir, setelah bingkai terpasang biji-bijian, pasang foto kamu ya. Itulah pembelajaran kita hari ini. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.